Oke, kali ini kita bersama dengan kakak Diana ya dari Erjoman. Oke, setel dulu bangkunya, setel sandarannya. Itu taruh di belakang aja sih biar nggak ganggu itu. Tuh. Jaketnya jaketnya kamu dulu letak dulu di belakang biar nggak ganggu. Letak aja nggak apa-apa di belakang aman. Oke. Sekarang cara setel bangku itu untuk maju mundurkan bangku itu ada di bawah bangku. Setelannya di bawah bangku, bukan di bawah bangku Kak. Gini. Ini ngambilnya dari sini. Lebarin kakinya lebarin. Itu. Tapi kita coba lepas dulu. Kita coba dulu. Coba pijak dulu koplingnya. Udah nyampe belum kira-kira dudukannya? Pijak. Ya, coba pijak kopling dulu. Yang paling penting kopling dulu. Kopling yang di kiri. Ini. Ya, pijak koplingnya. Ya, pijak penuh sampai kandas. Terus pijak kuala sampai kandas. Udah nyampe belum? Udah nyampe. Oke, berarti udah pas bangkunya. Karena patokan kita berada di kopling. Terus untuk sandarannya gimana? Terlalu kedekatan atau udah pas? Sandaran yang kamu sandarin itulah namanya sandaran. Sudah? Udah pas segitu atau mau diturunin sedikit? Nggak usah. Oke, pakai sabuknya dulu. Ya gini aja makanya. Gini aja. Gitu aja, pakai aja gitu. Sudah. Oke, hari ini kita akan mempelajari dasar awal ya. Di hari ini adalah hari pertama, jadi kita menggunakan dua metode materi belajar. Yang pertama kita nanti ada teori dulu, dan yang kedua nanti kita akan coba praktek sampai ke ujung jalan sana ya. Jadi di hari pertama ini kita lebih dominan atau lebih fokus ke materi atau teori ya. Oke, jadi saya akan memperkenalkan satu persatu item atau kendali yang ada di dalam kabin kemudi ya. Oke, kita akan mulai saja mulai dari yang ini namanya setir. Ini gunanya untuk mengendalikan arah ya. Terus yang ini adalah tombol audio flyer, ini berfungsi aktif ke head unit media. Oke, terus untuk bagian yang ini adalah bel atau klakson. Cara ngidupkannya tinggal dipencet aja, di bagian ini bisa, di bagian ini bisa, di bagian ini juga bisa. Coba kamu pencet dulu. Oke, itu dia ya. Oke, terus lanjut lagi kita kepada bagian lampu ya. Bagian lampu ada di sebelah kanan di samping setir ya. Oke, kita akan memulai dari lampu tangan kanan. Cara ngidupkannya turunin ke bawah, jangan diputar, turunin. Iya, itu dia. Baru untuk matikannya dorong ke atas. Kelewatan. Udah biarin dulu. Oke, lampu tangan kirinya dorong ke atas lagi. Oke, matiin ke bawah. Oke, sampai situ paham? Lampu tangan kanannya tadi kemana? Ke kiri. Ke bawah. Oke, matiinnya ke atas. Oke, lampu tangan kirinya Ke atas. matiinnya Ke bawah. Oke, sampai situ paham? Oke, kalau sudah paham lanjut lagi kita kepada bagian lampu malam. Ketika kamu berkendara pada saat malam hari, maka ada 3 jenis lampu yang harus kita nyalain atau kita hidupkan ya. Oke, yang pertama adalah lampu senja ya. Cara menghidupkannya diputar ujungnya 1 kali ke atas. Ini. Iya, bagus. Terus yang kedua adalah lampu jarak dekat. Cara menghidupkannya putar juga 1 kali ke atas lagi. Oke, yang ketiga adalah lampu fog lamp atau lampu bumper ya. Cara menghidupkannya tetap diputar tapi di bagian sampingnya. Sebelahnya lagi. Enggak, itu kan yang tadi. Sebelahnya lagi. Itu dia putar. Oke, jadi itulah namanya lampu fog lamp atau lampu bumper. Sampai situ paham? Oke, jadi ketiga lampu itu wajib hidup apabila kamu berkendara pada saat malam hari. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut lagi kepada bagian lampu opsional ya. Ada 2 lampunya. Yang pertama lampu jarak jauh dan yang kedua lampu dim atau lampu tembak ya. Untuk lampu jarak jauh, cara menghidupkannya didorong ke luar, tek gitu. Iya, bagus. Itu namanya lampu jarak jauh ya. Matiinnya tarik. Oke, yang terakhir adalah lampu dim atau lampu tembak. Cara menghidupkannya ditarik ke dalam. Kebalikannya. Supaya terjadi efek kedip, maka dia harus 2 kali tarikan. Dek gitu. Yes. Oke, paham? Kalau sudah paham, matikan semua lampunya. Ada 3 tadi. 1, 2, dan 3. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas, lanjut lagi kita kepada bagian yang ini. Ini adalah panel wiper atau penghapus kaca. Ini gunanya adalah untuk membersihkan kaca apabila terjadinya hujan ya. Cuman sayangnya nggak bisa kita hidupin karena kacanya nggak terlalu basah ya. Cuman cara ngidupkannya gampang kok, tinggal diturunin aja ke bawah. Ada 3 kali turunan. Turun pertama berputar pelan, turun kedua berputar sedang, dan turun ketiga dia kencang. Cara matiinnya gimana? Dorong lagi ke atas.
Oke. Untuk bagian belakang cara ngidupkannya cuma diputar, ada 2 kali putaran. Putar pertama dia pelan, putar kedua dia sedang. Cara matiinnya balikin lagi ke awal. Oke. Oke, lanjut kemari. Yang ini adalah head unit media player untuk memutar segala media. Saya rasa ini gampang lah, sudah ada on off-nya ya. Oke, terus ini namanya lampu hazard atau lampu emergency darurat ya. Lampu ini adalah sebagai tanda atau sebagai isyarat untuk pengguna lain bahwasannya kita dalam keadaan darurat atau emergency ya. Jadi lampu ini juga bisa kita pakai pada saat kita berhenti dalam keadaan darurat ya. Paham? Oke, lanjut lagi kita kepada bagian yang ini adalah panel AC ya. Oke, lain mobil terkadang tampilan AC-nya mau berbeda, tapi fungsinya tetap sama, hanya ada 2, kipas dan pendingin. Jadi kalau gambar kipas adalah kipasnya, yang gambar kristal adalah pendinginnya. Jadi kamu tinggal atur sesuai dengan keinginan. Jelas? Oke, lanjut lagi kita kepada bagian samping kiri ya. Ini adalah tuas handbrake atau rem tangan ya. Oke, jadi ini adalah rem darurat ya. Jadi ini tugasnya atau fungsinya ketika kita mau menjalankan mobil maka harus kita turunin. Ketika kita sudah selesai pakai mobil, tarik lagi ya. Cara nurunkannya ada pencetan. Pencet dulu, tarik ke atas, baru turuni ke bawah. Ini kalau kita mau melakukan jalan. Tapi kalau kita sudah selesai pakai mobil, maka ini harus ditarik kembali. Cara nariknya gimana? Tinggal ditarik aja, tidak perlu dipencet. Gitu dia. Oke? Coba dulu, pencet, angkat, turuni ke bawah. Cara tariknya tinggal tarik aja. Iya, kalau diturunin itu artinya kita mau jalan, kalau ditarik itu artinya kita sudah selesai pakai mobil. Paham sampai situ? Kalau sudah paham, lanjut lagi kita kepada bagian kaki. Oke, karena mobil manual, jadi di bagian kaki itu memiliki 3 fungsi pedal. Oke, yang paling ujung di sebelah kanan adalah gas, gunanya untuk menambah kecepatan. Yang di tengah itu adalah rem, gunanya untuk mengurangi kecepatan. Dan yang di sebelah kiri adalah kopling atau close, gunanya untuk ngebantu masuk gigi. Setiap masuk gigi harus pijak kopling, setiap kali turun gigi harus pijak kopling, setiap kali berhenti juga harus pijak kopling. Paham? Oke, pijak kopling itu harus penuh sampai kandas ya, tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi kamu harus pijak koplingnya benar-benar sampai kandas. Jelas? Oke, saya ulangi lagi. Yang paling ujung di sebelah kanan adalah gas untuk menambah kecepatan. Yang di tengah adalah rem untuk mengurangi kecepatan. Yang di sebelah kiri adalah kopling atau close untuk ngebantu masuk gigi. Setiap masuk gigi harus pijak kopling, turun gigi harus pijak kopling, berhenti juga harus pijak kopling. Paham? Oke, kaki kanan hanya untuk gas atau rem, sedangkan kaki kiri dipergunakan hanya untuk kopling. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut lagi kepada bagian ini. Gigi manual persneling ya. Oke, kita akan mempelajari satu persatu giginya ya. Ini di gigi manual ini ada 5. 1 sampai 5 untuk maju dan ada R ini untuk mundur ya. Cara masukkan giginya gimana? Kita harus injak koplingnya dulu penuh sampai kandas. Yuk, injak koplingnya sampai kandas. Sudah? Oke, jangan dilepas ya. Oke, kita akan memulai cara masukkan gigi. Kita mulai dari gigi 1. Cara masukinnya dorong ke kiri lalu dorong atas. Iya, itu namanya gigi 1. Netralinnya ke bawah 1 kali aja. Oke, sekarang lanjut gigi 2 ke kiri, tarik bawah. Iya, oke, netralinnya ke atas saja 1 kali. Oke, kita lanjut gigi 3 ke depan aja. Oke, netralinnya ke bawah. 4 ke bawah aja, netralinnya ke atas. 5 ke kanan, lalu dorong atas. Iya, oke, netralinnya ke bawah aja. Oke, sekarang lanjut ke bagian gigi mundur. Cara masukinnya ke kanan, tarik bawah. Kanan, tarik bawah. Iya, itu namanya gigi mundur ya. Netralin lagi. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Jangan dilihat, lihat ke depan ya. Ya, lihat ke depan aja, lihat ke depan, lihat ke depan. Oke, kita ulangi yuk. 1. Salah lah, satunya gimana tadi? 1. Iya, oke, netral. Baru 2-nya ke kiri dulu. Salah. Ulangi lagi ya, ulangi dari 1 yuk, netral dulu. Kita ulangi dari 1 yuk. 1 netral, 2 netral, 3. Enggak, salah. Itu lepaskan dulu biar di tengah. Yuk. Nah, itu baru 3, netral lagi. Oke, 4 netral lagi. Baru 5 kanan. Salah. Salah, itu kamu enggak kamu dorong ke kanan, harusnya didorong dulu ke kanan. Oke?